Naftali Bennett, PM baru Israel yang benci Palestina. Politikus sayap kanan Naftali Bennett resmi menjadi Perdana Menteri Israel menggantikan Benyamin Netanyahu setelah Parlemen Knesset mengesahkan pemerintahan baru pada Minggu 13 Juni. Berdasarkan perjanjian pemilihan umum, pemimpin koalisi pemerintahan baru, Yair Lapid dari Partai Yesh Atid akan memberikan kursi jabatan PM kepada Bennett selama 2 tahun pertama. Bennett pun resmi menggantikan 12 tahun pemerintahan PM Benyamin Netanyahu. Bennett, keturunan imigran Amerika Serikat, merupakan politikus nasionalis garis keras. Sebelum terjun ke dunia politik pada 2013, miliarder berusia 49 tahun ini pernah merantau ke New York dan mendirikan perusahaan rintisan Toyota pada 1999. Ia dan perusahaannya membuat aplikasi perangkat lunak anti penipuan. Namun pada 2005, Bennett menjual startupnya itu ke perusahaan keamanan Amerika Serikat senilai 145 juta dolar Amerika atau 2 triliun rupiah. Sejumlah pihak menilai kepemimpinan Bennett tidak akan membantu menyerahkan prospek perdamaian Israel-Palestina. Warga Palestina bahkan menganggap kepemimpinan Bennett sebagai pukulan yang semakin menjauhkan mereka dari harapan perdamaian dengan Israel dan kemerdekaan. Sebab selama ini Bennett dikenal penentang solusi dua negara dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina. Solusi dua negara merupakan salah satu gagasan perdamaian yang selama ini didukung komunitas internasional, di mana Israel dan Palestina masing-masing mendirikan sebuah negara merdeka yang hidup berdampingan secara damai. Selama saya memiliki kekuatan dan kendali, saya tidak akan menyerahkan 1 sentimeter pun tanah Israel, kata Bennett dalam sebuah wawancara pada Februari 2021. Dikutip Reuters, Bennett bahkan pernah mengatakan bahwa pembentukan negara Palestina merupakan tindakan bunuh diri bagi Israel. Ia beralasan hal itu terkait faktor keamanan warga Israel. Pada 2013, Bennett juga pernah berpidato dan menyebutkan warga Palestina yang merupakan teroris harus dibunuh daripada dibebaskan. Saya telah membunuh banyak orang Arab di hidup saya dan itu tidak masalah, kata mantan komando Israel itu beberapa waktu lalu seperti dikutip Anadolu. Ketika menjabat sebagai Menteri Pertahanan Israel era Netanyahu, Bennett juga pernah menentang penghentian rencana aneksasi tepi barat Palestina. Momentum pembangunan di negara ini tidak boleh dihentikan bahkan untuk sedetik pun, ucap Bennett saat itu. Namun rencana pencaplokan tepi barat itu akhirnya dibatalkan setelah Israel menormalisasi hubungan dengan Uni Emirat Arab. Selama ini Bennett juga memiliki pendekatan garis keras untuk menghadapi ancaman milisi di Palestina, termasuk milisi Palestina. Ia menolak kesepakatan gencatan senjata Israel dengan milisi Palestina penguasa jalur Gaza pada 2018 lalu. Bennett juga menuduh milisi Palestina secara terus-menerus membunuh puluhan warga Israel dalam pertempuran 11 hari pada Mei 2021. Padahal di sisi lain, gempuran udara Israel ke jalur Gaza turut menewaskan ratusan penduduk di wilayah itu. Amerika Serikat tunjuk seorang Muslim pertama kali jadi hakim federal. Amerika Serikat menunjuk hakim federal Muslim Amerika pertama Zahid Quraisy pekan ini. Penunjukan itu merupakan peristiwa bersejarah yang memicu gejolak di komunitas Muslim Amerika. Sosok lulusan sekolah umum Rutgers itu dinominasikan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan dikonfirmasi oleh Senat pada Kamis 10 Juni dengan suara mendukung 81 berbanding 16. Namun demikian, tugas Quraisy saat menjabat penegakan imigrasi dan bea cukai selama pemerintahan Bush dan perannya dalam perang Irak telah menuai kritik.
Dalam sebuah pernyataan yang dirilis sebelumnya pada April, Dewan Hubungan Islam Amerika, sebuah kelompok advokasi hak-hak sipil Muslim, menyuarakan keprihatinan tentang masa lalu profesional Quraisy. ACE tetap prihatin tentang kurangnya kejelasan atas pengalaman profesional masa lalu Hakim Quraisy dalam melayani bersama tentara dalam memberikan nasihat hukum tentang penahanan di Irak selama masa penyalahgunaan militer Amerika Serikat dan masa jabatannya di ACE selama tahun terakhir pemerintahan Bush, ujar Direktur Departemen Urusan Pemerintahan ACE, Robert McCaw, seperti dilansir laman The Guardian Ahad 13 Juni. Menurutnya, baik Hakim Quraisy, Gedung Putih, atau Kongres tidak membahas pengalaman kerja sebelumnya dan mereka juga tidak secara terbuka memeriksanya. Sementara ACE terus meminta Quraisy untuk mengklarifikasi pengalaman profesionalnya di masa lalu. Sementara itu kami berharap dia memenuhi tugas seorang hakim dengan menjunjung tinggi hak-hak semua warga negara Amerika, termasuk Muslim, ujar McCaw. Putra imigran Pakistan, Quraisy lahir di New York City dan dibesarkan di New Jersey. Setelah lulus sekolah hukum, Quraisy 2 kali dikerahkan ke Irak pada 2004 dan 2006, di mana ia menjadi jaksa militer dan mendapatkan pangkat kapten. Selama bertugas di Tentara Amerika Serikat, Quraisy juga menjabat sebagai penasihat hukum untuk operasi penahanan, posisi kontroversial yang belum ia klarifikasi secara terbuka. Quraisy terus bekerja untuk ACE selama pemerintahan Bush, memprovokasi kemarahan aktivis sayap kiri dan organisasi Muslim. Asosiasi Pengacara Muslim Amerika mengatakan kepada Law 360 bahwa kelompok itu tetap prihatin dengan kurangnya transparansi seputar keterlibatan hakim dengan tentara Amerika Serikat sebagai penasihat hukum untuk operasi penahanan di Irak dan dengan ACE. Kelompok tersebut mengatakan kegagalan pemerintah untuk berkonsultasi dengan aktivis hukum utama di komunitas Muslim sebelum pencalonan Hakim Quraisy adalah kesempatan yang terlewatkan untuk membangun kepercayaan dan menemukan landasan bersama. Kekuasaan 12 tahun Netanyahu jadi Perdana Menteri Israel akhirnya tamat. Kekuasaan 12 tahun Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan berakhir pada Minggu ketika parlemen memberikan suara untuk pemerintahan baru, mengantarkan pemerintahan yang berjanji akan menyembuhkan sebuah negara yang terpecah akibat kepergian pemimpin terlama negara tersebut. Netanyahu, 71 tahun politisi Israel paling dominan di generasinya, gagal membentuk pemerintahan setelah pemilu Israel 23 Maret yang keempat dalam 2 tahun. Kabinet baru yang akan dilantik setelah mosi tidak percaya Knesset atau parlemen diperkirakan menang akan dirancang bersama oleh pemimpin oposisi tengah Yair Lapid dan ultranasionalis Naftali Bennett.